رسول الله سلام عليك يا رفيع الشمال. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Ittihadul Khairiyah Desa Kubang Jaya, yang sama-sama kita muliakan Imam Besar Masjid Ittihadul Khairiyah. Begitu juga dengan seluruh para nenek mama, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Untayan kata yang paling indah kita ucapkan sebagai seorang hamba yang beriman kepada Allah sekaligus hamba yang bersyukur. Kita mengucapkan kata pujian sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Untuk itu bersama-sama kita mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama-sama kita mengucapkan salawat kepada beliau yang kita ikuti dengan salam kepada Rasulullah. Bersama-sama kita bersalawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kalau Allah dan malaikat saja senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tak pantas rasanya kita sebagai manusia biasa yang tidak memiliki kemuliaan seperti mulianya para nabi dan rasul, seperti mulianya para ulama, para aulia-aulia, sementara kita masih dalam kategori level bawah, lalu kemudian kita malas bersolawat kepada nabi. Maka untuk itu, kapanpun kita mendengarkan nama Muhammad itu disebut, maka adab kita adalah bersolawat. Ibu-ibu, bapak-bapak dan semua kita yang hadir dalam masjid ini, mungkin yang tadi yang belum membaca salawat, kita ingatkan kembali dan kita baca bersama-sama lagi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ali baitihil kiram wa sahbi fi jawil Qur'an wa ali baitihil kiram wa sahbi fi jawil Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ali baitihil kiram wa sahbi fi jawil Qur'an wa ali baitihil kiram wa sahbi fi jawil Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbi fi jawil Qur'an. Allahumma salli wa sallim
wa barik alaihi sallallahu ala Muhammad. Sudah siap dibagikan kuenya kan? Sengaja tadi dilalui dengan solawat sambil membagikan kue. Ibu-ibu dah kebagian semua? Dah. Diamankan dulu ibu-ibu nih. Karena mereka ini 3 kali kan, ibumu, ibumu, ibumu. Amankan dulu. Kalau bapak-bapak ini aman sendiri nanti dia tutup. Sudah ibu-ibu? Udah bu? Alhamdulillah. Silakan. Mungkin sebahagian sambil ada tadi yang puasa sunat kan, menikmati makan setelah puasa sunat. Bapak ibu yang berbahagia, ada seorang ulama yang dijuluki dengan gelar Hujjatul Islam, namanya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Tidak ada yang tidak mengenal dan tidak ada yang tidak mengakui ketinggian ilmunya Imam Al-Ghazali. Dia tidak hanya ahli fikih Bapak Ibu, tapi Imam Al-Ghazali juga adalah ahli filsafat. Dia tidak hanya ahli filsafat Bapak Ibu, tapi Al-Ghazali juga adalah ahli sufi, ahli tasawuf. Dia juga ahli teologi, ahli tauhid, dan banyak sekali ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Sehingga dengan kecerdasan dan kedahsyatan dan ketinggian ilmu yang dimiliki oleh Imam Al-Ghazali, sehingga dari setiap kejadian-kejadian hal-hal yang membutuhkan jawaban-jawaban, maka kemudian mampu dijawab oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Sehingga kemudian dijulukilah dia dengan Al-Hujjatul Islam. Dia adalah hujjah, ahli hujjah. Soal dalil Imam Al-Ghazali jago, dalil fikih dia jago, dalil akidah dia jago, dalil filsafat dia jago, dalil tasawuf dia jago. Maka disebut dengan Hujjatul Islam. Karangan yang ditulis oleh beliau banyak kitab-kitabnya Bapak Ibu. Salah satunya kemudian ada kitab yang ditulis Imam Al-Ghazali, namanya kitab Bidayatul Hidayah. Lalu kemudian kitab Bidayatul Hidayah ini disyarahkan oleh seorang ulama dari negara kita, dari Banten, namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Karena dia dari Banten, maka diberikan nama daerah itu dengan namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani Bapak berbahagia juga banyak menulis kitab. Salah satu kitab yang populer yang ditulis oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani adalah kitab Nasaihul Ibad. Nasaihul Ibad artinya nasihat untuk para hamba-hamba. Ada juga kitab yang ditulis oleh beliau namanya kitab Maraqil Ubudiyah. Maka syarah Bidayatul Hidayah ini disyarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, lalu kemudian diberikan nama kitabnya Maraqil Ubudiyah. Maka dalam kitab Maraqil Ubudiyah itu Syekh Al-Imam Nawawi Al-Bantani menjelaskan Bapak Ibu yang berbahagia bahwa selain daripada mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan kemudian Nabi Muhammad itu memiliki keistimewaan tersendiri daripada nabi dan rasul-rasul yang lain. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ada 10 keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 10 keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang 10 ini perlu kita ketahui Bapak Ibu. Tujuannya pertama untuk menambah ilmu kita, yang kedua menambah mahabbah kita, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena konsep mahabbah di dalam mencintai Nabi ini penting. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Salah satu bentuk mahabbah kita
adalah dengan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, apa 10 keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, Nabi Muhammad itu lam yahtalim qattun taha mutlaqan abada. Lam yahtalim, Nabi sepanjang hidupnya tidak pernah mengalami mimpi basah. Nabi sepanjang hidupnya tidak mengalami mimpi buruk. Nabi sepanjang hidupnya tidak pernah mengalami mimpi yang tidak baik. Lam yahtalim qattun taha mutlaqan abada. Selama-lama hidupnya Nabi tidak mengalami mimpi yang tidak baik. Ini satu keistimewaan Nabi Muhammad. Tidak pernah bermimpi yang kotor-kotor, tidak pernah bermimpi yang buruk-buruk, tidak pernah bermimpi yang jelek-jelek. Beda dengan kita Bapak Ibu. Kalau kita sering mengalami mimpi-mimpi yang tidak baik, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengalami mimpi-mimpi yang jelek itu, maka Rasulullah memberikan kepada kita adab-adab bermimpi, mengajarkan kepada kita ilmu tentang adab-adab bermimpi. Kalau kita bermimpi, apa adab yang mesti kita lakukan? Maka Nabi mengajarkan adabnya. Adab inilah yang akan menjadi bahagian daripada sunnah, yang kalau kita amalkan sunnah itu mendapatkan mahabbah kepada Nabi. Dengan mahabbah kepada Nabi, itulah menjadi dekatnya kita dengan Rasulullah di dalam surganya Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, mimpi itu ada 2. Yang pertama mimpi buruk. Kita bahas mimpi buruk dulu. Kalau mimpi buruk, maka yang pertama adabnya, kalau kita mimpi buruk, adab yang pertama, tidak boleh kita ceritakan mimpi buruk itu kepada siapapun. Kalau itu mimpi buruk. Kalau ibu bermimpi mimpinya buruk, jangan ceritakan kepada siapa saja. Termasuk kepada suami juga tidak baik diceritakan. Begitu juga bapak mimpi yang tidak baik, tidak perlu disampaikan ke orang. Kenapa tidak boleh diceritakan Bapak Ibu? Karena mimpi buruk itu adalah datang dari syaitan. Mimpi buruk datang dari syaitan. Kalau kita menyampaikan berita dari syaitan, berarti kita tergolong pengikut syaitan. Itu alasan pertama kenapa mimpi buruk tidak perlu diceritakan dan tidak boleh Bapak Ibu berbahagia. Jadi ya sudah, namanya mimpi buruk dari syaitan Bapak Ibu. Yang kedua, mimpi buruk jangan ditafsirkan. Jangan ditafsirkan. Sudahlah mimpinya mimpi buruk, ditafsirkan pula sama yang tidak ahli menafsirkan mimpi. Ahli tafsir mimpi di dunia ini setahu saya cuma 2 Bapak Ibu. Yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua Nabi Yusuf. Adapun orang yang namanya si Yusuf, kebetulan aja namanya sama apa. Jadi jangan mentang-mentang namanya si Yusuf disebut pula ahli tafsir mimpi. Nabi Yusuf ahli tafsir mimpi, Nabi Yusuf. Tapi kalau Pak Yusuf, ada juga kadang-kadang namanya si Yusuf, padahal nama Yusuf itu kan baik Bapak Ibu. Tapi itulah, dia ahli tafsir juga, tapi tafsir togel. Tahu dia semua itu, yang namanya kodi alam tahu dia itu. Maka setiap anak bangun dari tidur yang ditanya, mimpi apa tadi malam nak? Wah, aku mimpi tadi malam ayah. Mimpi apa? Ketemu ular. Berapa ekor? Banyak ya. Ya ingat-ingat aja lah. Pokoknya lebih 10. Berarti angka 2 gitu. Si Yusuf juga namanya apa? Jadi kadang-kadang kalau nama itu baik, sesuaikanlah dengan perilaku awak. Apalagi nama itu pernah diberikan kepada nama itu kepada Nabi dan Rasul.
25 nabi dan rasul yang disebutkan namanya dalam Al-Quran, yang wajib diimani dan wajib diketahui Bapak berbahagia, kalau itu diberikan kepada kita, kepada anak kita, keluarga kita, maka sesuaikanlah dengan perbuatan kita. Adam, itu kan Nabi Adam. Ada juga nama orang namanya si Adam. Sesuaikanlah. Nuh, ada juga nama orang Pak Nuh misalkan. Sesuaikanlah. Kecuali mungkin namanya yang tidak nama Nabi. Jadi mimpi buruk tidak diceritakan dan tidak ditafsir-tafsirkan. Lalu kemudian tidak perlu diingat-ingat, tidak perlu dibayang-bayangkan, tidak perlu dipikir-pikirkan. Anggap saja dia seperti air mengalir, anggap saja seperti angin lewat. Namanya mimpi buruk dari setan, Bapak Ibu. Apa yang mau kita renungkan di situ? Ini kadang-kadang sudahlah dari setan ditafsirkan lagi. Apa mimpinya tadi malam? Aku bermimpi tadi malam digigit ular, Pak. Oh, berarti sebentar lagi kau dapat jodoh katanya. Jodoh apa? Jodoh apa yang mau dapat itu? Istri awak ado, laki awak ado, jodoh apa lagi? Jodoh yang kedua kali. Itulah makanya tidak ada korelasi digigit ular dengan jodoh. Apa korelasi gigit ular dengan jodoh? Kalau yang bermimpi itu anak muda, yalah mungkin. Kau lah datuk-datuk yang bermimpi itu dapat jodoh pulanya. Kan tak masuk akal, Bapak Ibu. Makanya kita ikut ajalah yang lurus-lurus saja. Jangan yang bengkok-bengkok, yang lurus saja di jalan. Jalan yang lurus itu yang ditempuh. 3. Yang keempat, kalau mimpi buruk menyebabkan kita terbangun dari tidur, kan kadang-kadang karena mengerikan mimpi itu, Pak, sampai berkeringat basah badan kita, sampai terbangun kita di waktu malam, sampai sesak napas dibuatnya, sampai kita berteriak gara-gara ngerinya mimpi itu. Ada lagi adab yang diajarkan Rasulullah. Apa adabnya? Membaca ta'awuz atau membaca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Lai dapat doa tu ibu-ibu? Dapat tak doa tu? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang suci dari kejahatan segala para makhluk. Kalau tidak dapat itu, ta'awuz sajalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah itu baru meludah ke kiri dengan isyarat 3 kali. Tueh, 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 tueh. Meludah. Isyarat. Isyarat bukan air ludahnya. Isyarat. Tueh, tueh, tueh. Ke kiri. Sesudah itu Bapak Ibu berbahagia, barulah kemudian kita perbaiki cara tidur. Mungkin tadi kita tidurnya telungkup, mungkin tadi tidurnya tidak tidurnya seperti tidurnya Nabi. Nabi kan tidurnya 2. Pertama, Nabi tidur terlentang, lurus. Yang kedua, Nabi tidur dengan posisi tangan kanannya ke bawah, lalu kemudian melipatkan kedua kakinya. Membengkokkan, bukan melipatkan, membengkokkan kedua kakinya. Lalu kemudian terkadang Nabi menjadikan 2 tangannya disatukan, telapak tangan kanan dan kiri, dan dijadikan sebagai bantal beliau ketika tidur. Ini adalah cara tidur Nabi. Biasanya kalau kita hindari tidur yang tidak baik seperti telungkup, itu biasanya jarang bermimpi yang tak baik. Nah, di samping itu juga Bapak Ibu yang berbahagia, hindarilah waktu-waktu tidur yang tidak baik. Kapan waktu tidur yang tidak baik? Yang pertama, selepas salat subuh. Itu tidak baik tidur. Makanya dibuat pengajian setelah salat subuh. Tujuannya supaya jamaah jangan tidur lagi. Dibuat halaqah Quran setelah subuh supaya jamaah jangan tidur lagi. Dibuat Nabi zikir pagi petang, ya kan, supaya tidak tidur lagi. Karena tidur setelah subuh ini memang paling enak Bapak Ibu. Tapi itulah tidur yang tidak baik. Kecuali darurat.
Apa daruratnya? Mungkin pada suatu waktu kita begadang satu malam karena ada sesuatu hal, itu kan darurat namanya itu. Yang tidak boleh itu Pak, tidak dalam keadaan darurat tapi kita buat tidur setelah subuh, itu tidak baik. Jelas Bapak Ibu? Yang kedua, tidur yang tidak baik itu adalah tidur di waktu menjelang maghrib. Itu tidak baik juga tidur itu Pak. Biasanya kalau orang tidur menjelang maghrib, badannya panas, maka tak baik tidur menjelang maghrib. Dua, yang ketiga, tidur menjelang sholat isya, antara maghrib dengan isya, itu juga tak baik tidur. Makanya dibuat pengajian lepas maghrib menjelang isya. Jadi waktu-waktu pengajian dibuat di masjid, di musola, itu sudah pas waktunya. Pertama, selepas subuh ada kajian subuh. Yang kedua, selepas maghrib menjelang isya ada kajian maghrib. Yang ketiga, selepas asar menjelang maghrib kajian habis asar, ibu-ibu dibuat majelis taklim habis salat asar. Ternyata untuk menghindari jadwal-jadwal tidur yang tidak baik. Inilah beberapa adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bila kita mengalami mimpi yang buruk. Yang kedua adalah mimpi yang baik. Mimpi yang baik Bapak Ibu adalah mimpi yang merupakan sebagai bunga-bunga atau apa namanya ya, yang bunga-bunga tidur. Mimpi yang baik bagaikan bunga-bunga tidur. Kalau mimpi baik boleh diceritakan. Dan setelah kita bermimpi baik Bapak Ibu, maka panjatkan doa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lihat dalam mimpi waktu mimpi baik itu menjadi sebuah kenyataan hendaknya. Contoh misalkan, tiba-tiba ibu mimpi di samping rumah parkir mobil Alphard misalkan. Padahal jangankan Alphard, sepeda motor pun tidak ada ya Ustaz Isra. Jangankan Alphard, sepeda motor pun tidak. Tiba-tiba parkirlah di situ mobil Alphard Pak. Oh, menengok parkir mobil Alphard nih, senanglah hatinya dalam mimpi itu. Sampai bergerak-gerak bibirnya Pak. Rupanya sedang bermimpi dia melihat mobil Alphard nih. Hitam pula warnanya kan. Oh, ini kami budak pondok Alphard. Senanglah hatinya. Pas dia bangun, rupanya Alphardnya tidak ada Pak. Apa yang dia lakukan? Berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan mobil yang kita lihat mimpi adalah mobil Alphard, mudah-mudahan setelah itu membawa keberkahan, bertambah-tambah rezeki awak. Lebih-lebihnya tabali pula mobil Alphard itu. Iya Bu? Atau tiba-tiba ibu mimpi. Apa mimpi ibu? Semua ruangan rumah itu bergantung-gantungan emas, intan, permata, mutiara, bergantung-gantungan di rumah itu. Pokoknya semua ruang-ruangan bergantung-gantungan emas, intan, permata. Tinggal kita milih aja mana yang mau kita ambil. Menengok itu senanglah mimpi ini. Sampai kita mau hendak mengambil emas itu, kita ambil tangga, kita sandarkan di dinding tuh. Pas mau ngambil emas itu, terbangun pula awak dari tidur itu. Lagi ala bagi ko tangan awak itu mau ngambil emas itu. Sampai bangunlah bagi ko juga tangan itu Pak. Akhirnya keluar kita dari kamar menengok mana emas yang bergantungan itu. Rupanya ndak ada emas yang bergantungan do Bapak Ibu. Yang bergantungan cuma dua di situ. Yang pertama sarang-sarang laba-laba, yang kedua gorden-gorden. Mana emas-emas intan tuh? Hanya dalam mimpi saja. Itu mimpi baik. Apa sikap kita setelah itu? Berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan bertambah-tambah rezeki di rumah kita. Inilah adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita menghadapi yang namanya mimpi. Sementara Nabi, mimpi yang buruk, mimpi yang tidak baik, mimpi basah itu jauh, bahkan tidak pernah dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas Bapak Ibu? Satu. Yang kedua, keistimewaan daripada Rasulullah SAW itu, Nabi Muhammad itu Bapak Ibu tidak pernah hinggap lalat di tubuhnya. Baik di tubuhnya, baik di bajunya.
baik di rambutnya, tidak pernah dihinggapi seekor lalat sekalipun. Itu menunjukkan bersih dan sucinya tubuh Nabi itu, Pak. Tidak pernah lalat hinggap. Kalau kita semuanya hinggap, Pak, lalat hinggap, nyamuk hinggap, semut hinggap, binatang-binatang malam hinggap, semua hinggap. Bahkan kadang-kadang bukan cuma hinggap, masuk ke dalam dia, Pak. Masuk ke lubang hidung, masuk ke dalam mata, masuk ke dalam mulut. Rasulullah tidak pernah dihinggapi lalat di dalam tubuhnya. Memang itulah keistimewaan dia. Jadi Bapak berbahagia, terkait dengan lalat ini ada juga satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana ketika lalat masuk ke dalam minuman di dalam gelas. Anggaplah misalkan gelas ini berisi kopi, Bapak Ibu. Kalau Bapak berisi apa itu? Teh manis. Teh manis ya. Mungkin ada teh manis, ada kopi. Kalau saya kan air putih kan. Nah, tidak apa-apa. Anggaplah bapak-bapak ini berisi kopi. Kan biasanya kalau gelas berisi kopi itu sering datang lalat kan. Maka lalat itu masuk dia ke dalam, Pak. Nah, rupanya di dalam ini ada sunnah yang diajarkan Rasulullah. Apa? Jika minuman dimasuki lalat, lalu lalat itu kemudian masih hidup di dalam, maka jangan dibuang saja. Diambil, dibuang, jangan. Tapi kata Rasulullah, celupkan dia, benamkan seluruh tubuh lalat itu, setelah itu baru buang. Habis itu kembalilah minum kopinya. Apa sebab? Kopinya sudah steril, Bapak Ibu. Tapi kalau tadi dia hinggap, masuk, habis itu kita buang, habis itu kita minum, ikolah minuman yang berpotensi racun. Itu hebatnya Nabi itu, Pak. Belum lahir lagi ilmu kedokteran, sudah lahir kedokteran Nabi, Pak. Hebatnya Nabi itu. Celupkan, benamkan seluruh tubuh lalat itu, baru buang. Pertanyaannya kenapa? Setelah beberapa abad kemudian Bapak berbahagia, barulah diteliti, rupanya di sayap lalat itu ada racun, ada penawar. Di sebelah sayap lalat ada racun, di sebelahnya ada penawar. Maka untuk kita, kenapa tadi kita benamkan? Supaya racun itu menjadi dipenawar oleh sayap yang lain. Tapi kalau cuma dibuang saja, maka tinggal racunnya. Bagaimana supaya steril? Benamkan. Habis itu minumlah kopi itu. Insya Allah itu kopi sudah aman. Karena kalau dibuangkan sayang, Pak. Apalagi kopinya kopi Aceh pula kan. Kalau kopi kapal api, tapi sekarang sedang bermasalah pula di media sosial kopi kapal api itu tuh. Saya baru dapat tadi beritanya, ada kawan dikirimnya. Tapi saya tidak banyak berkomentar. Saya hanya balas naudzubillahi min dzalik. Itu ada di sebuah tayangan video kopi kapal api katanya bermasalah. Saya tidak tahu apakah ini persaingan bisnis, apakah ini memang betul beritanya. Kita masih tabayun, bahasa awak klarifikasi kan, iya Bu? Kalau di Kubangko klarifikasi namanya kan, bahasa Quran tabayun. Kalau belum jelas jangan kita memponis dulu, karena di TV saya belum dapat beritanya, tapi di media sosial sudah diberitakan bahwa kopi kapal api katanya sedang dalam keadaan berbahaya, katanya begitulah. Biasanya kalau ini tidak benar, berarti ini adalah persaingan bisnis. Berarti ada kopi yang masuk setelah kopi kapal api ini. Entah kopi kapal apalah namanya, besok tidak tahu kita kan. Entah kapal Linggarjati, entah kapal Tudung Bakotat Sirajo Alam, ya kan? Kapal-kapal dari Teluk Kuantan lah. Dah. Dua. Yang ketiga, Bapak berbahagia, keistimewaan Rasulullah SAW itu, Nabi Muhammad itu seluruh binatang, baik binatang ternak, baik binatang buas,
baik binatang yang berbisa, baik binatang yang tak berbisa, kalau ketemu Nabi tunduk seluruhnya. Jadi binatang itu tunduk kalau sudah jumpa dengan Nabi, Pak. Satu ketika diceritakan di Madinah itu ada seekor unta yang sedang mengamuk, yang dimiliki salah seorang dari kalangan Ansor. Jadi rupanya unta ini mau juga dia mengamuk, Pak. Tak tahu kita apa sebabnya unta ini mengamuk. Tiba-tiba dia mengamuk, lalu kemudian merusak pagar-pagar rumah orang, merusak tanaman-tanaman rumah orang. Akhirnya bingunglah yang punya unta ini, macam mana cara mendiamkan unta ini supaya tak mengamuk. Kehabisan akal, tidak juga unta itu bisa diam. Akhirnya disampaikan kepada Nabi, Bapak Ibu. Disampaikanlah berita ini kepada Nabi. Akhirnya kemudian datanglah Nabi. Masih dari tempat kejauhan, unta itu melihat Nabi datang berjalan. Langsung unta itu merebahkan badannya, lalu kemudian dia tundukkan badannya seluruhnya di atas tanah, seolah-olah dari tempat yang jauh dia menatap Nabi datang, dia memberikan penghormatan kepada Rasulullah. Itu istimewanya Nabi itu. Binatang-binatang tunduk kalau sudah melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, tentu terkait dengan masalah binatang unta ini juga termasuk adalah binatang yang disebutkan dalam Al-Quran yang kita disuruh untuk belajar dengan unta. Di ayat di surah Al-Ghasyiyah, ya saya, surah Al-Ghasyiyah. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Dari beberapa binatang-binatang dalam Quran, termasuk binatang unta, kita disuruh untuk belajar. Apa yang mau kita pelajari dari unta itu? Ternyata Bapak Ibu, binatang unta itu adalah binatang yang sangat kuat berjalan di padang pasir tandus. Binatang unta itu binatang yang bisa menahan terik panas matahari, bahkan dalam skala 50 hingga 60 derajat Celcius yang disebut dengan cuaca ekstrim. Kalau ini muncul di musim haji, itu biasanya banyak jamaah meninggal, Pak. Tapi bagi unta, cuaca 50 hingga 60 derajat itu masih biasa saja. Dialah binatang yang bisa berjalan di padang pasir yang tandus. Dan unta itu binatang yang bisa menyimpan makanan, Pak. Maka lahirlah ilmu ekonomi, Pak. Ada simpanan stok di dalam tubuhnya, ada simpanan makanan, ada simpanan minuman, yang itu bisa menjadi bekalnya ketika dia mengadakan perjalanan yang jauh. Lahirlah ilmu ekonomi. Lalu kemudian Bapak berbahagia, binatang unta ini adalah binatang yang sangat kenal dengan keturunannya. Jadi mohon maaf, binatang unta ini, Pak, kalau dia dekat dengan unta jantan, kalau dia dekat dengan unta betina, nanti unta betinanya kemudian lahir anak unta betina itu, maka anak dari unta betina itu, unta jantan ini tak mau dia mendekat-dekat itu tuh, Pak, karena dia tahu itu keturunan dia. Itu unta tuh, Pak. Ini ada manusia diberi otak, diberi akal, Bapak Ibu, anak kandung dibantai juonyo, Pak. Makanya lebih parah iko daripada unta le. Itu makanya Allah suruh kita belajar dengan unta. Seolah-olah Allah mengatakan, hei manusia tidak berotak, hei manusia yang tak punya akal, unta saja tahu dia keturunannya. Sementara kamu ada otak, ada akal, ada pikiran, tidak bisa mengenal keturunan. Anak kandung pun dibantai juga. Na'udzubillahi min. Keponakan menghantam, paman menghantam keponakan. Itu banyak itu di zaman sekarang. Yang seharusnya paman itu adalah pelindung karena dia bahagian daripada keluarga dekat, tapi justru keponakan dihabisi, Pak. Itulah beda-bedanya paman-paman sekarang dengan paman-paman zaman dahulu. Rasulullah juga punya paman, Pak, namanya Abu Thalib. Inilah paman yang setia menjaga beliau. Bahkan hampir 60% Bapak Ibu yang berbahagia, Nabi Muhammad itu disegani orang di Makkah, disegani kaum Quraisy karena masih ada Abu Thalib yang menjaga, yang mendampingi.
Rupanya kalau kita ingin jadi orang hebat Pak, harus ada yang membackup rupanya di belakang. Tidak bisa kita ini tiba-tiba jadi orang hebat, tidak bisa. Kalau kita ini mau jadi hebat, mau maju, carilah tempat kita bersandar, ada yang membackup di belakang. Itu biasanya aman lah itu tuh. Tapi jadikan ini untuk urusan yang baik, jangan untuk urusan yang tak baik. Jangan mentang-mentang ada yang di belakang lalu kita berwaktu semena-mena seperti Ferdi Sambo kan. Itu tidak betul tuh Pak. Sampai sekarang masih terus tuh sidang tuh Pak. Asal buka TV itu juga beritanya apa. Lah berapa bulan tuh berita Ferdi Sambo tuh. Kadang-kadang awak kalau muak mendengar berita itu Pak, tapi itu juga berita tuh. Aneh-aneh aja yang disidang-sidangkan tuh Pak. Banyak padahal kasusnya kan jole Pak, membunuh. Apa kan dikaji leh? Iko yang dikaji banyak lah di situ, yang berjenis kelamin ganda lah, yang iko-iko lah, yang iko lah, banyak lah di situ itu Pak. Saksi sebanyak-banyak itu diperiksa Pak. Ala diangkat Quran di atas kepalanya kok hari suruhnya bersumpah. Dan dia takutnya sama Quran tuh Pak. Tu parahnya umat di akhir zaman ini. Lah, ya Bu, kok tidur lah tuh lolo apa? Masalahnya tidak nampak ibu-ibu, jauh di belakang. Tapi tak apalah, jauh tapi dekat di hati ya Bu ya. Baik, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, maka jangan kita sama dengan binatang. Unta itu mengenal dengan keturunan, maka keturunan mesti dijaga, mesti dipelihara, bukan kemudian dijadikan sebagai pelampiasan nafsu yang sesaat. Na'udzubillahi min dzalik. 3. Ada berapa ya? Saya tak hitung-hitung, pokoknya Bapak Ibu aja yang menghitung. Seterusnya Bapak Ibu berbahagia, keistimewaan Nabi Muhammad SAW itu adalah beliau ini Bapak Ibu yang berbahagia, kalau dia berjalan di bawah terik matahari, maka tidak pernah memancarkan cahaya bayangan tubuh beliau. Jadi tidak ada bayangan Nabi itu Bapak Ibu, tidak pernah ada bayangan. Kalau beliau duduk bersama dengan orang duduk, maka kelihatan pundaknya lebih tinggi daripada yang duduk. Kalau beliau tegak bersama dengan orang yang tegak, maka kelihatan kepalanya lebih tinggi daripada yang lain. Kalau beliau berjalan bersama dengan orang yang berjalan, maka kelihatan langkah kakinya lebih cepat daripada yang lain. Ini maksudnya apa? Nabi Muhammad itu dalam hal-hal tertentu, bahkan dalam hal segala keadaan, selalu dia diuntungkan, selalu dia ada kelebihan daripada yang lain. Duduk bersama dengan orang duduk, nampak pundaknya lebih tinggi Pak. Togaknya bersama dengan orang yang togak, nampak kepalanya lebih tinggi. Berjalan sama orang yang berjalan, kelihatan kaki Rasulullah lebih cepat melangkahnya daripada yang lain. Bapak Ibu berbahagia, ini keistimewaan beliau. Yang seterusnya Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi Muhammad itu kalau beliau melihat ke depan dengan jelas, maka seperti itu pula Nabi Muhammad itu melihat jelas ke belakang. Sebagaimana Nabi bisa melihat ke depan, maka Nabi juga bisa melihat ke belakang. Bukan karena Nabi punya 4 mata, tapi itulah keistimewaan beliau. Makanya kalau beliau jadi imam, beliau tahu mana saf-saf yang ronggar-ronggar, mana saf-saf yang kosong-kosong, beliau tahu. Akhirnya kemudian Nabi mengatakan, sawwu sufufakum, lurus dan rapatkan shaf. Padahal Nabi menghadap kiblat. Kenapa Nabi tahu? Karena Nabi punya penglihatan di belakangnya dengan jelas, sebagaimana di depan dengan jelas. Jadi rapat dan luruskan shaf. Ini masalah shaf ini Bapak Ibu jangan terlalu kita kaku memahaminya. Masalah lurus dan rapatkan shaf. Karena ini masalah banyak pendapat-pendapat ulama tentang masalah lurus dan rapatkan shaf. Apakah rapat itu harus bertemu kulit dengan kulit? Banyak ikhtilaf di sana. Apakah rapat itu harus menyentuh kulit dengan kulit? Apakah itu maksudnya? Karena tidak semua rapat itu harus begini Pak. Rumah di toko-toko di Jalan Kubang Raya rapat-rapat. Apakah rapat-rapat itu maksudnya tak ada lagi gang?
rumah di Jakarta rapat-rapat. Apakah maksudnya rapat seperti ini menempel sehingga tidak ada lagi celah? Enggak juga. Jadi maksud saya, boleh saja kalau kita kemudian ingin membuat sop itu kulit dengan kulit menyentuh begini. Tapi tak boleh kita memaksa kehendak kita. Karena ada orang, dia alergi dia, geli dia kalau bersentuhan dengan kulit orang. Misalkan bapak sholat, bapak sentuhkan kaki bapak dengan kaki dia. Ia kalau tidak ada luka di kakinya apa? Kalau sempat ada luka di situ, mengangguk dia. Ia sedang sholat, datang bapak merapatkan air, katanya batal sholat. Kan ya, bertambah bacaan sholat, air katanya. Mana ada air dalam bacaan sholat? Rupanya di kaki apa itu ada bisul. Itu yang awak paksakan. Yang kedua, tidak ada luka di kakinya, tapi geli dia pak. Akhirnya dia bergeser, dia bergeser, dia bergeser. Tapi kita ini kadang-kadang terlalu kaku, akhirnya kita kejar juga kaki orang. Jelas kaki orang lari, ngapa dikejar pak? Iya kan? Yang tidak boleh itu kan ada celah maksudnya ya bisa orang melintas di situ. Itu memang tidak boleh pak. Jadi lurus dan dapatkan sop itu. Ya saya kira yang seperti kita biasa buat itu sudah termasuk lurus rapatkan sop namanya itu. Jangan kita memaksakan kehendak. Ya. Kemudian nomor bahagia, setelah itu keistimewaan baginda Rasulullah SAW itu beliau tidak pernah menguap. Rasulullah itu tidak pernah menguap sepanjang hidupnya apa. Dan yang namanya itu tidak pernah dialami oleh Nabi. Makanya menguap ini penting juga kita pahami pak. Ada beberapa menguap itu yang diajarkan oleh Rasulullah untuk kita amalkan. Pertama, kalau kita menguap, usahakan tidak bersuara. Kalau bisa, usahakan tak ada keluar suara. Biar aja menguap tapi tak keluar suara. Jangan kita kadang-kadang menguap dipaksa keluar suara itu, sehingga bunyinya tak enak. Katanya, cobalah dengarkan itu pak, tidak enak. Maka kalau menguap usahakan jangan bersuara. Yang kedua, tutupnya bukan begini. Banyak orang salah, ini tutupnya. Apalagi di waktu sholat, usahakan jangan bersuara. Jangan gara-gara awak lupa pula imam baca ayat setelah itu. Ada jamaah di sop kedua pak, pas pula sejajar dengan imam itu menguap nyopak, dilopeh juga waktu itu. Katanya di belakang, takut jila imam kok. Akhirnya imam itu lupa apa sambungan ayat itu pak. Itu rusaknya sholat gara-gara itu. Jadi kalau menguap jangan bersuara, tahan. Tapi hati-hati Bapak Ibu, sedikit lagi kita sambung, sedikit lagi, hati-hati, ada juga saatnya orang menguap pakai suara. Tapi itu biasanya menyindir. Misalkan kita bertamu ke rumah orang kan, sudah jam 10 malam, jam 11 malam, kita belum juga pulang dari rumahnya kan, pura-pura dia menguap. Tapi bahasanya, suaranya beda Pak. Itu tuh biasanya itu menyuruh kita pulang tuh. Jangan pula awak nih batanya oleh ngantuk pak katanya. Ini kadang-kadang tamu kan tak ngertinya dah pak. Waktulah jam saboleh, nak jo pahamnya dah kan ngantuk pak katanya pula leh. Awak lah bagi torinya bercerita. Makanya karena banyak orang kini bertamu tak tahu waktu bertamu, ditulislah di rumah tuh batas bertamu jam sekian. Karena apa tu lah capeknya, lah berapa belakangan kau datang orang bertamu tak menengok jam lain. Itu mah kau ditulis di situ. Gara-gara itu tu lah. Jadi keistimewaan Rasulullah ini mudah-mudahan menambah kecintaan mahabbah kita kepada beliau. Karena waktu sudah masuk berbahagia, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita ketemu dengan kajian di pertemuan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Karena waktu sudah masuk, kita langsung tutup ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.